Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Kita berkesempatan hadir pada kegiatan hari ini, itu pada proses pembelajaran. Di mana proses pembelajaran kita hari ini materinya adalah pernyataan negasi dari pernyataan Bukan pernyataan ya. Iya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak ingatkan di sini tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, seperti ini kan bagus ini, menggunakan masker. Nah, kemudian tadi sebelum masuk ke kelas kita cek suhunya tadi kan. Alhamdulillah suhunya di bawah 37 derajat Celcius. Nah, kemudian jangan lupa mencuci tangan dan juga mungkin menggunakan sanitizer seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin satu orang untuk berdoa. Silakan ketua kelasnya, mungkin Aswandi, silakan Aswandi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aswandi dan terima kasih kepada kita semua yang telah berdoa ya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Baiklah, sepertinya ada yang tidak hadir ya. Putri yang tidak hadir ini, Redinda, kemana Putri Redindanya? Oh ya, ujian UGKD ya? Ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi untuk apa? Untuk materi kita seperti yang sudah Bapak jelaskan pertama tadi. Kemudian sebelum kita memahami materi hari ini ada pembelajaran sebelumnya ya. Tepatnya ini bukan di SMK ini belajarnya, tepatnya di SMP atau MTS dulu. Itu tentang kalimat bernilai benar, kemudian kalimat bernilai salah. Siapa yang masih ingat ini? Kalimat bernilai benar ini? Oke, silakan Ramadhani. Contohnya tuh seperti papan tulis itu berbentuk persegi panjang. Oke, berarti bernilai benar ya. Oke, siapa lagi yang lain? Silakan. Oke, Umu, silakan Umu. Kan tadi Dani papan tulis itu berbentuk persegi panjang, itu kan benar Pak. Ya. Kalau salahnya papan tulis itu berbentuk lingkaran. Oke, bagus ya. Siapa lagi? Oke, silakan. Kalimat bernilai benarnya, contohnya kami belajar matematika pada pagi hari ini. Oke, yang disampaikan oleh 4 orang teman kamu tadi itu udah benar ya. Ada kalimat yang bernilai benar, ada kalimat yang bernilai salah. Oke, masihnya lagi ya. Oke, lanjut. Dulu juga pernah belajar tentang persamaan linear satu variabel ya. Tentang persamaan linear satu variabel. Siapa yang masih ingat lagi nih? Persamaan linear satu variabel ya. Oke, silakan Novi. Contoh persamaan linear satu variabel adalah x ditambah 2 sama dengan 4. Oke. Bagus ya, x tambah 2 sama dengan 4. Di mana variabel atau perubahannya itu adalah x itu sendiri. Atau ada yang lain lagi? Tentang persamaan linear satu variabel? Contohnya Pak. Ya, contohnya. Ya, silakan. Contohnya seperti 3 ditambah y sama dengan 5. Oke, bagus ya. Tadi variabelnya x yang disampaikan oleh Novi. Nah, sekarang variabelnya y yang disampaikan oleh Ramadhani. Nah, jadi variabel itu nanti kalau kita ganti nilainya, misalnya x tambah 2 sama dengan 4. Kita ganti nilai x tersebut dengan 2. Nah, maka jadinya pernyataan tersebut bernilai apa? Benar. Kalau kita ganti misalnya x-nya itu dengan 3, maka pernyataan tersebut bernilai Salah. salah. Nah, jadi dengan memahami materi pendukung ini ya, diharapkan nanti mudah memahami tentang materi hari ini. Oke. Nah, di sini untuk manfaat belajar hari ini ya, tentu sesuatu hal itu pasti ada manfaatnya. Apalagi yang namanya belajar ya, pasti ada manfaatnya. Nah, jadi manfaat belajar tentang pernyataan, bukan pernyataan itu, dan juga kalimat terbuka nantinya. Apabila nanti setelah tamat dari SMK ini misalnya mau kuliah, kemudian setelah kuliah atau mungkin tamat SMK ini ada tes CPNS ya.
Jadi materi dari tes CPNS itu banyak membahas tentang logika matematika ya. Dan mungkin manfaat lainnya kalau ada mau ngambil jurusan hukum nanti ya. Jurusan hukum itu ketika hakim itu atau mungkin pengacara itu memahami suatu kasus itu atau memutuskan sebuah kasus itu harus logis ya, harus sesuai dengan logika keputusannya tersebut. Kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-hari mirip seperti itu apa lagi, ada enggak tentang yang logika ini? Silakan, ada. Misalnya yang lainnya, kalau misalnya ada informasi itu kan benar atau salahnya, hoax atau tidaknya itu juga harus sesuai logika, harus kita tentukan dulu kebenarannya kan gitu kan. Saya mau tanya, Pak. Ya. Kalau informasi hoax itu gimana, Pak? Kalau informasi hoax itu informasinya tidak benar, informasinya sudah beredar informasinya, tapi informasinya itu tidak benar kan, berarti itu adalah hoax. Bisa jadi nanti informasi hoax itu nanti kan bisa melukai seseorang atau mungkin bisa melukai hati banyak orang gitu kan. Jadi kita harus memfilter informasi yang kita terima ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan Ananda semua nanti dapat membedakan pernyataan dan bukan pernyataannya. Kemudian selanjutnya dapat merubah kalimat terbuka menjadi sebuah pernyataan dan juga menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Jadi langkah-langkah pembelajaran ini kita udah masuk ini pada tahap awal tahap pembukaan. Nanti Bapak berikan suatu slide di PowerPoint, ada yang diamati nanti, kemudian ada pengerjaan lembar kerja peserta didik ya, dikerjakan secara berkelompok nanti. Kelompoknya kan udah Bapak tentukan. Nanti duduk secara berkelompok ya. Kemudian mengerjakan LKPD itu nanti dengan cara berkelompok. Boleh melihat buku cetak atau bahan ajar yang udah di-share. Kemudian juga boleh searching ya di internet untuk memahami masalah tersebut. Nanti dibuat nama di dalam LKPD tersebut, kemudian diselesaikan secara bersama. Kemudian nanti dipresentasikan jawabannya ya. Mungkin bisa 2 kelompok atau mungkin semua kelompok nanti mempresentasikannya boleh juga. Silakan kelompok lain untuk menanggapi. Setelah itu nanti kita menyimpulkan pembelajaran. Itu kegiatan kita pada hari ini ya. Kemudian untuk rencana penilaian. Jadi penilaiannya ini ada penilaian ketika mengerjakan lembah kerja itu nanti, mengerjakan soal, mengerjakan apa yang ditampilkan pada slide PowerPoint. Dan juga penilaiannya ini adalah penilaian nanti di terakhir ada Bapak berikan soal evaluasi, Bapak kirim nanti ke grup kita, grup WA. Silakan dikerjakan nanti secara mandiri atau sendiri ya, tidak boleh bekerja sama itu kalau soal evaluasinya. Oke, kemudian penilaian lainnya yaitu aktivitasnya juga akan dinilai ya. Oke, selanjutnya ini silakan diamati ya. Channel YouTube itu kan ya Pak? Oh ya benar, ya ini channel YouTube ya. Channel YouTube ya. Atau apa lagi nih yang Itu bisa? materinya nampaknya Pak tentang matematika aja semuanya Pak. Oh ya bagus ya. Ini tentang matematika semuanya. Ada berapa ini di video ini? Ada 5 Pak. Oke, ada 5 ya. Kemudian apa lagi yang bisa diamati di situ? Memiliki 74 subscribe. Oh 74 subscribe ya. Oke, itu dia. Oke, ini ada penjelasan dari layar itu ya. Ini lembar kerjanya. Silakan duduk berkelompok ya untuk mengerjakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah kita tentukan di awal tadi. Kerjanya juga. Silakan duduk berkelompok ya untuk mengerjakan berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah kita tentukan di awal tadi. Ini kelompok
Oke. Terus apa tadi yang mau ditanyakan? Kan ini ada soalnya kan tuliskan kalimat yang merupakan kalimat perintah. Ya betul. Jadi kita isinya tuh dari Oh iya betul, dari sini kan. Dari sini kan ada penjelasan. Setelah mengamati dan membaca informasi pada 2 paragraf di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Nah ini sesuai dengan ini. Iya. Oke, sip. Apa ya? Sekarang cara merubah kenyataan menjadi sebuah pernyataan. Iya, ya. Caranya gimana? Kan nomor 4 ini kan nomor pernyataan ya kan? Pernyataan ada pernyataan benar aja tadi. Nah, negasinya apa? Dari pernyataan itu. Apa negasi? Nah, cari di internet. Oh iya. harus. Ya harus kan. Coba baca ini. Nah, di sini kan coba ini. Setelah mengamati gambar, nah, gitu ya. Tidak benar bahwa tidak benar. Menginstruksikan ada nggak kalimat yang menginstruksikan itu? Gimana? Itu deh. Mengajak, memerintahkan. Saya bagaimana pekerjaannya bisa? Ini Pak ada. Kurang apa Pak? Ini kan tuliskan kalimat yang merupakan kalimat perintah. Ya. Kalimat perintahnya itu kita nyari dari sini kan Pak? Oh Apa ya. boleh lihat dari Google atau media yang lain? Oh ya. Kalau kalimat perintahnya itu nanti dari penjelasan ini. Ini kan ada slide, kemudian ini penjelasannya. Kalimat perintahnya dari situ yang diambil kalimatnya. Cuma kalau ingin memahami apa itu kalimat perintah, itu boleh saja searching di Google ya. Atau lihat bukunya. Buku cetaknya ada dulu. Bukunya apa itu kalimat perintah ya. Berarti kita mencari jawabannya Pak dari penjelasan yang ada di sini kan? Ah iya betul, penjelasannya ada di situ ya. Nah, tapi informasi tentang kalimat perintah itu silakan aja searching ya atau baca di situ. Oke. Soal nomor 4. Ya, gimana? Tuliskan kalimat yang merupakan pernyataan. Itu satu kalimat aja atau beberapa kalimat? Oh ya, di situ kan pernyataan itu di dalam penjelasan tadi itu kan bisa ada 2 atau mungkin ada bisa lebih dari 2 ya. Nah, boleh tuliskan 1 atau tuliskan 2 atau berapa adanya yang ada di pada penjelasan itu, pada penjelasan ini ya. Nah, penjelasan ini berapa ada pernyataan itu tuliskan saja. Tapi kalau mau tuliskan 1 boleh juga. Kalau lebih Tidak apa-apa juga. sama-sama benar. Ya, boleh salah, boleh benar ya. Ya, ada salah dan benar ya pernyataannya ya. Nah, ya boleh. Ya, sip. Bapak semua, sepertinya udah selesai ya dalam menjawab lembar kerjanya atau tugas yang diberikan. Ya udah selesai semua. Ya. Oke, saatnya kita
masuk ke tahap selanjutnya yaitu mempresentasikan jawabannya ya. Kemudian kita diskusikan. Jadi karena soalnya di situ ada 10 soal, maka karena di sini ada 5 kelompok, berarti satu kelompok itu kita kasih aja 2 soal ya. Oke, untuk soal pertama dan kedua siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Silakan perwakilannya. Ya, silakan. Berdiri ya, di situ aja berdirinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 5 akan membacakan hasil presentasi kami. Anggotanya Aswandi, Umudi Setia, Rahmadani dan Saudi. Nomor 1, tuliskan kalimat yang merupakan kalimat perintah. Contohnya tuh untuk semua siswa SMK silakan ditonton videonya. Yang nomor 2, tuliskan kalimat yang merupakan kalimat harapan. Jawabannya, semoga channel YouTube ini terus berkembang dan bermanfaat bagi yang lain. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih ya kelompok 1 ya, bagus sekali atas jawabannya. Silakan, ada tanggapan nggak atau ada nggak jawaban yang berbeda dari kelompok lain? Sama semua. Silakan kalau ada yang berbeda silakan disampaikan juga. Beda Pak. Ya boleh. Apa perbedaannya silakan disampaikan. Ayo silakan. Silakan, nggak apa-apa. Silakan disampaikan perbedaannya apa. Menurut kelompok kami, bukalah dan amati video dari kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, itu yang nomor 1 ya. Nomor 2? Nah, atau satu aja yang beda? Oh, nomor 1 saja yang beda. Oke, ini ada 2 versi jawaban ya. Atau ada tanggapan dari kelompok lain enggak tentang perbedaan 2 video 2 jawaban ini? Kalau yang kelompok 1 tadi, coba diulangi lagi. Jawabannya nomor 1, untuk semua siswa SMK silakan ditonton videonya. Oke, untuk seluruh siswa SMK silakan ditonton videonya. Kemudian kalau dari kelompok 4 ya, ini kelompok 5 tadi, kelompok 4 tadi silakan amati. Yang tadi amati Video dari kedudukan titik terhadap lingkaran. Bagaimana pikiran tanggapan dari kelompok lain? Mantap, oh mantap ya. Oke, mantap ya jawabannya ya. Kira-kira jawabannya betul nggak? Merupakan perintah di situ. Nah, betul ya. Kelompok 5 betul di situ perintah. Kelompok 2 juga merupakan perintah juga ya. Nah, kelompok 4 ya, sorry ya. Kelompok 4 juga merupakan perintah. Oke. Bagus ya. Hapus dulu untuk kelompok 5 ya. Dan juga kelompok 4. Oke, silakan untuk soal nomor 3 dan 4. Kelompok berapa yang mau menjawab? Oke, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 melanjutkan pertanyaan dari kelompok 5. Ya. Nomor 3, tuliskan kalimat yang merupakan kalimat terbuka. Video kedudukan titik terhadap lingkaran ditonton sebanyak X kali. Oke. Nomor 4, tuliskan kalimat yang merupakan pernyataan. Kalimat bernilai salah. Beliau mempunyai subscribe 73 juta. Oke, udah ya. Oke, itu jawaban dari kelompok 2 ya. Silakan, ada yang berbeda nggak? Ada Pak. Ada. Oke, silakan sampaikan kelompok 5. Nomor berapa yang berbeda? Pak, ini boleh nanya. Ya boleh, silakan. Nomor 4 itu kan harus ada pernyataan benarnya sama pernyataan salahnya. Nomor yang diminta kan di situ pernyataan. Nah, boleh dibuat keduanya boleh, atau dibuat satu saja boleh juga, atau dibuat lebih dari 2 boleh juga. Kami buatnya 2. 2. Oh, tadi sampaikan 1 gimana? Oke, boleh, berarti berbeda ya. Silakan sampaikan. Tadi yang bernilai benar atau bernilai salah yang disampaikan oleh kelompok 2? Oh, bernilai salah. Berarti kami jawab yang salahnya, yang benarnya. Benar, yang salahnya sama, bernilai salahnya. Oh sama ya, yang oke, yang benarnya. Yang benarnya
Pak Aditya Rifki Pramana SPD adalah guru matematika SMKN 1 Prana. Oke, itu dia ya. Atau ada tambahan dari dua jawaban itu? Oke, udah sama ya? Sama Pak. Sama ya? Ya. Oke, kelompok lain, yang lain? Udah ya, sama ya? Oke, jadi bagus ya. Jadi definisi dari pernyataan itu kalimat yang memiliki nilai benar saja atau nilai salah saja, tetapi dia sekaligus benar dan sah. Kalau dia bisa benar bisa salah, berarti dia bukan pernyataan. Nah, kemudian kalimat terbuka itu ada perubah tadi ya. Nah, ada perubah yang belum diketahui nilai kebenarannya ya. Itu udah bagus, itu jawaban dari kelompok 1 ya. Oke, aplaus untuk kelompok 1 dulu. Oke. Yang terakhir ini berarti jawaban nomor 9 10 berarti kelompok yang belum ya. Kelompok berapa? 3. Silakan kelompok 3. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan jawaban nomor 9 dan 10. Nomor 9, tuliskan cara merubah kalimat terbuka menjadi sebuah pernyataan. Dengan cara mengubah peubah atau variabel pada kalimat tersebut dengan nilai-nilai tertentu pada himpunan yang ditentukan, sehingga dihasilkan pernyataan bernilai benar dan pernyataan bernilai salah. Oke, lanjut nomor 10. Nomor 10, apakah kalimat perintah, kalimat harapan, dan kalimat tanya merupakan pernyataan? Tidak, karena kalimat pernyataan merupakan sebuah kalimat yang bisa berupa dalam arti bisa benar, bisa salah. Namun kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat harapan hanya memiliki satu tujuan atau satu ujung yang pasti. Kalimat tanya memiliki tujuan mempertanyakan sesuatu. Kalimat perintah bertujuan dilakukan sesuatu, dan kalimat harapan bertujuan untuk keinginan akan sesuatu. Oke, sudah ya? Oke, terima kasih ya kelompok 3. Ada yang berbeda nggak kira-kira? Atau ada yang mau menanggapi nggak dari penjelasan dari kelompok 3 itu? Silakan. Oke, nggak ada ya? Nah, sepertinya udah lengkap sekali itu yang dijelaskan. Pertama, merubah kalimat terbuka itu menjadi sebuah pernyataan itu sudah jelas ya, dengan mengganti variabel atau perubahannya ya. Nah itu. Kemudian apakah kalimat perintah merupakan suatu pernyataan? Sudah jelas tidak ya. Kalimat perintah itu sebuah perintah, belum tentu itu benar atau salah perintahnya kan. Kemudian kalimat harapan, harapan tentu belum tentu juga, tidak bisa kita definisikan kalau itu benar atau salah. Kemudian kalimat tanya pertanyaan itu dan bisa kita definisikan kalau dia itu benar, salahnya karena merupakan pertanyaan. Kemudian, oh ya itu aja ya, sudah lengkap sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 3 ya. Oke, aplaus untuk kelompok 3. Oke. Masuk kepada tahap menyimpulkan ya. Nah, jadi Bapak harapkan Anda semua bisa menyimpulkan materi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dulu yang pertama? Pak, Silakan Mas Wandi. menurut Andi kesimpulan dari pernyataan itu adalah kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak keduanya. Oke, bagus ya. Oke. Ada lagi udah? Udah, Pak. Oh, gitu. Oke. Nah, kemudian apa lagi yang lain tentang kesimpulan materi kita hari ini? Ya, silakan. Kalimat perintah, kalimat harapan, dan kalimat tanya tidak termasuk ke dalam pernyataan, karena kalimat pernyataan merupakan sebuah kalimat yang bisa berupa dalam arti bisa benar dan bisa juga salah. Namun kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat harapan hanya memiliki satu tujuan atau satu ujung yang pasti. Kalimat tanya memiliki tujuan mempertanyakan sesuatu. Kalimat perintah mempunyai tujuan dilakukannya sesuatu, dan kalimat harapan bertujuan untuk keinginan akan sesuatu. Oke, bagus ya. Artinya kalimat perintah, kalimat harapan, dan juga pertanyaan itu bukan merupakan sebuah pernyataannya. Oke, siapa lagi tentang kalimat terbuka? Ya, silakan. Oke. Definisi kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung perubahan atau variabel. Oke ya, jadi kalimat terbuka itu belum ditentukan
diketahui nilai kebenarannya karena masih mengandung peubah atau variabel ya, peubah ya atau variabel. Nah, itu kesimpulannya. Sudah bagus kesimpulannya. Nah, kemudian untuk penguatannya, nah di sini kan ada kalimat yang tidak tampak ini karena layar kita bermasalah ini ya. Ini bukan pernyataan, jadi bukan pernyataan, ini mengandung kalimat tanya, kalimat terbuka seperti yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi, kemudian dan juga kalimat harapan ya. Nah, kemudian kalimat pernyataan ini tergolong 3 pula. Ada yang faktual, perlu pembuktian. Yang perlu pembuktian ini apa? Contoh, hari ini akan hujan. Ini harus dibuktikan terlebih dahulu. Betul nggak hari ini akan hujan kan? Kita lihat dulu sampai malam nanti. Nah, jadi kalimat yang pernyataan yang perlu pembuktian ini nanti bisa menjadi bernilai benar, bisa menjadi bernilai salah. Nah, oke. Jadi pernyataan itu bisa juga langsung bernilai benar dan juga langsung bernilai salah. Oke. Nah, kemudian penguatan berikutnya. Nah, ini ya. Jadi yang bukan pernyataan itu tergolong juga dengan 2, yaitu kalimat terbuka yang pertama. Nah, kalimat terbuka itu tadi yang mengandung peubah atau variabel yang belum diketahui nilai kebenarannya ya. Nah, kemudian ada juga bukan pernyataan ini yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi, ada kalimat harapan, kalimat perintah, kemudian juga kalimat pertanyaan gitu kan. Jadi yang ini tidak bisa diubah menjadi pernyataan. Tetapi kalimat terbuka itu bisa dirubah menjadi pernyataan. Caranya gimana? Peubahnya diganti. Contoh tadi kan X tambah 2 sama dengan 4. Nah, jika X-nya sama dengan berapa? Misalnya kalau X-nya sama dengan 2 ya, kalau X-nya sama dengan 2 artinya dia bernilai benar. Kalau X-nya sama dengan 5 Berarti bernilai salah. nah, berarti bernilai salah. Itu dia. Oke, kita akan merefleksi kegiatan hari ini ya. Nah, jadi untuk kegiatan refleksinya, ini penting ya, kita harus merefleksi diri kita setiap hari. Sebaiknya sebelum kita tidur malam itu kita refleksi apa kekurangan dalam kegiatan ini. Nah, jadi Bapak ingin refleksi dari Anda semua terlebih dahulu. Apa pengalaman atau kesan terbaik dari pembelajaran hari ini? Kira-kira apa? Pertama bisa bertemu teman ya, Pak. Nah, bisa bertemu teman ya. Nah, apa lagi yang lain kesannya? Menyerukan. Oke, seru ya. Apa lagi yang lain? Nah, kemudian apa kekurangan dari pembelajaran hari ini? Kira-kira apa kekurangannya? Ada ya. Oke. Nanti ada nggak materi yang belum dipahami? Tidak ya, udah paham semua ya? Oke, bagus sekali. Oke, jadi rencana tindak lanjut kita. Jadi rencana tindak lanjut ini karena pembelajaran hari ini seru ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat mengerjakan soal. Ada juga yang kurang berpartisipasi, ada 1 orang tadi. Jadi untuk kedepannya diperbaiki hal seperti itu. Jadi kalau kita berkelompok mengerjakan tugasnya juga berkelompok. Oke. Jadi setelah kita mempunyai rencana tindak lanjut, ini ada tugas Bapak kirim melalui grup WA kita, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu untuk mengecek bagaimana pemahaman Anda semua tentang materi hari ini ya. Itu soalnya udah Bapak kirim melalui WA. Silakan langsung dikerjakan, klik aja itu tautan di WA itu, nanti masuk ke menggunakan aplikasi Google Formulir ya. Langsung tuliskan aja jawabannya di situ. Nah, silakan boleh langsung dicoba ya. Ya, atau mungkin ada yang kurang paham tentang soalnya itu boleh ditanyakan, tapi tentang soalnya yang kurang paham bukan jawabannya ya. Oke. Oke, gimana? Udah siap? Udah. Udah. Langsung dikirim ya? Udah. Oke. Karena udah dikirim, nanti langsung terbaca, langsung nampak Bapak nilainya ya. Oke, nanti akan Bapak share nanti berapa nilainya di grup WA ya. Jadi sekian untuk pertemuan kita hari ini. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini berhasil ya.
berhasil sepertinya bersemangat dalam pembelajarannya. Jadi setelah ini diharapkan pulang ke rumahnya masing-masing tetap mematuhi protokol kesehatannya. Jadi sebelum kita tutup, silakan kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan pimpin lagi doanya Ketua. Oke, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ketua kelasnya telah memimpin doa. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga kegiatan selanjutnya itu lebih baik daripada hari ini ya. Oke, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.